Jika mendapati shop sholat seperti ini, biasanya dikenal sebagai shopnya orang salafi. Tapi apakah itu ajaran kalangan salafi saja? Atau sebenarnya semua umat Islam lain pun demikian? Hanya saja kaum muslimin kebanyakan tidak mengetahui. Untuk lebih jelasnya, coba Anda simak pandangan para da'i dari berbagai kalangan berikut. Menempelkan mata kaki itu hanya sarana agar saf itu lurus dan rapat. Itu sarana untuk mencapai rapat dan apa? Dan lurus. Seandainya mata kaki kita tidak nempel tapi badan kita sudah mengena, sudah cukup karena itu sudah berarti apa? Nempel. Sebagian orang salah, yang penting nempel kakinya meskipun pundaknya tidak nempel. Akhirnya dia buka kakinya lebar-lebar. Tidak berdiri tidak wajar tapi supaya nempel sehingga terlalu lebar dia buka, dan itu bukan tujuannya. Karena tujuan menempelkan mata kaki dan pundak itu agar rapat, ya. Agar rapat. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya berpendapat bahwasanya kalau orang sudah menempel di awal salat, ya, tidak harus menempel terus. Karena tujuan sudah tercapai. Tidak harus menempel terus, ya. Kalau dia mau nempel tidak apa-apa, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Terkadang orang nempel sampai akhirnya kaki temannya diinjak. Dan benar, saya sering dikeinjak, ya. Jadi apa namanya? Mungkin bukan keinjak begini, tapi kulit dari kulit kaki apa? Keinjak, terutama kalau di lantai, keinjak, ya. Yang injak santai-santai aja. Saya tarik ke samping, dia injak lagi. Mau diapain, ya? Dan itu kenyataannya. Repot, ya. Yang penting kita santai aja, ya. Maksudnya yang penting udah nempel, tidak usah berlebihan. Karena kita disuruh untuk sholat untuk khusyuk. Sholat untuk khusyuk. Dan kalau seperti itu kita mengganggu kekhusyukan saudara kita. Kita mengganggu kekhusyukan saudara kita. Maka kita nempel yang wajar saja. Dan kalau seandainya sudah terjadi lurus dan teman kita tidak mau ditempelin, ya sudah biarin aja. Yang penting kita sudah rapat dan apa? Dan lurus. Maksudnya adalah demikian. Karena menempelkan mata kaki dan mata kaki itu bukan tujuan, tapi itu sarana untuk apa? Sarana untuk lurus dan rapat, ya. Untuk lurus dan rapat. Meluruskan shaf dengan ujung jari-jari kaki. Ini keliru. Karena Nabi anjurkan Ka'ab al-Ka'ab, mata kaki ketemu mata kaki, bukan ujung jari. Karena ujung jari dalam maknanya ora podo. Kalau kaki saya kecil gitu, ya, pendek. Kalau Pak Jupri panjang. Kalau yang diluruskan adalah ujung jari-jari, ya tidak rata. Perintah Nabi Ka'ab al-Ka'ab, mata kaki ketemu mata kaki, bukan ujung jari kaki ketemu jari kaki. Bukan pula tumit. Karena tumit ada yang papak, ada yang lincip. Kalau yang papak ketemu yang lincip, ya tidak rata. Tapi kalau mata kaki letaknya pasti di tengah. Kalau mata kaki kok di pinggir itu, ya menyelisih kebiasaan. Umumnya ada di tengah. Bahasa dokter kalau misalnya ada mata kaki kok tidak di tengah, itu kelainan. Kemudian tidak meluruskan shaf. Tidak meluruskan shaf. Karena meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Jadi shaf lurus itu hukumnya wajib. Maka wajib untuk meluruskan shaf. Kecuali di putaran tawaf, itu wajibnya melengkung. Tapi di luar putaran tawaf itu wajib untuk lurus. Kemudian rapat itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah untuk rapat, wajib untuk lurus. Sehingga untuk lurus ini diusahakan untuk lurus. Tapi kalau untuk rapat, kalau masih ada yang tidak rapat, ya, itu makruh. Maka ada kalanya kita mentolerir dalam hal yang semacam ini karena berjumpa dengan orang awam. Saya masih ingat di satu tempat di Bantul, saya pernah menyaksikan ada orang yang berusaha merapatkan shaf sampingnya. Jadi begitu dia berdiri sholat sudah dimulai, dia merapatkan shaf, kakinya dikejar, ditempel. Ternyata dia bergeser, tempel lagi, dia bergeser lagi, tempel lagi. Akhirnya kakinya satunya diangkat, karena ditempel terus. Tidak mau ditempel. Kenapa? Belum paham.
Maka dengan orang yang belum paham semacam ini ya tidak perlu dikejar, nanti menimbulkan masalah. Saya pernah diceritani sama Pak Tri, dipukul di mana itu Pak? Ya, di sini. Oh, Prambanan. Ya, di Prambanan. Jadi karena sampingnya merapatkan soft, dia tidak nyaman setelah sholat, orang yang rapatin soft tadi dipukul kepalanya, karena dianggap mengganggu saat sholat. Ya. Jadi memang itu satu tantangan tersendiri untuk menyampaikan bahwa merapatkan soft itu adalah sunnah. Maka kalau ternyata kita sudah berusaha merapatkan soft kok menghindar, tidak usah dikejar, karena bisa jadi orang tersebut belum paham. Asalkan sudah lurus, alhamdulillah, karena hukum lurus itu wajib. Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia. Sekali kita tempel, dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel, dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli, gak tahan ya. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja, karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, itu hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Bukan semuanya nempel, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asik ngurus kaki aja lah. Imam udah sampai habis Fatihahnya, kita masih ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Kita injak sekali, dipijaknya kaki kita 2 kali. Baru tahu. Perhatikan. Istau, sejajar, terbuka lebar, dan rapat. Rapat satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek Nabinya. Ternyata saat Nabi meminta merapatkan, satu, kita lihat dulu, lurus. Posisi rapatnya dalam keadaan lurus. Makanya sering diterjemahkan rapat dan luruskan. Tapi ternyata yang menarik, yang lurus itu bukan jemari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Nih. Ya. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu. Ya. Jadi kalau tumit Anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar bahunya dan akan rapat atasnya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, jajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok gitu. Ya, tidak akan lurus, tidak akan sejajar. Ya. Karena posisi kaki, maaf, ya, kadang-kadang macam-macam ukurannya. Ada yang 39, ada yang 41, misalnya, ada 40. Kalau antum luruskan bagian depannya yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Ya. Karena itulah Nabi saking ketatnya dalam kalimat istau istaqimu ini, perhatikan, Rasulullah SAW sampai beliau jalan itu. Pertama bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Ya. Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau. Lalu sahabat diminta berdiri lurus di situ. Ya. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam bawa pedang dulu misalnya digaris begini, tidak. Maksudnya itu kalau belum ada garisnya. Kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis nih. Ya. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan. Tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah. Selanjutnya saya percepat, posisi lebar kaki yang arahnya tadinya begini, ya. Kata para ulama, kalau ini kemudian kita rapatkan kaki bagian depan posisi seperti ini, maka 2 hal akan terjadi. 2 hal akan terjadi. Ya. Yang pertama, kemungkinan bahu kurang rapat. Ya. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Ya. Perhatikan kata Nabi ya, perhatikan kata Nabi. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam sholatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam sholatnya.
Fayaqulu, maka dia kemudian akan berkata, perhatikan kata setan, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget kalau setelah takbir misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat bisa masuk kepala kita. Yang lupa bisa jadi ingat, yang ingat jadi lupa, bisa terjadi itu. Tadinya nggak mikir, tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu masuk semua. Tadi apa yang belum ditandatangan, kunci mobil ada di mana, arisan belum dapat tanggal berapa, semua masuk. Ujung hadisnya perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Saya belum tanya sudah pada ngangguk, berarti pengalaman itu. Karena itu perhatikan, saya teruskan, karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daud nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita dan bahu itu jangan biarkan ada celah kecil setan masuk. Ingat ya, ada halal, ada furjat, itu lain. Kalau halal itu longgar begini. Kalau furjat itu ditempelkan tapi masih ada celah. Sekarang saya tunjukkan misal. Afwan, bisa cepat saja ke depan. 3 orang, cepat saja. 1, 2, 1 lagi, 3. Mohon DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya pada yang maju. Selanjutnya kalau maju lagi tidak berlaku, yang ini saja 3. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Enggak lurus begini tapi terbuka begini. Ya, time. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kakinya dibuka begini, ya. Kemudian menghadap kiblat, itu sah salatnya. Sah, tidak ada masalah secara hukum fikih. Tapi resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ya, ada celah di bawahnya tuh. Ya. Kalau celahnya longgar, begini misalnya longgar, ya. Ini halal namanya. Sela-sela yang kosong. Ya. Tapi kalau antum sudah dempet tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun karena setan bisa masuk. Ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan sih silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan Anda. Ya. Dan kita tidak mencela. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Ya. Nah sekarang kita lihat. Karena posisi kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya, tapi tidak sempurna. Resikonya bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulama, dari sini akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan gini. Di depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berdirinya. Silahkan, afwan. Sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus gini Pak. Ya, mohon maaf. Lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya. Ya. Ya, posisinya lurus kakinya, lurus sama-sama lurus. Coba lihat sebentar, pelan-pelan. Ya. Kaki depan, kaki belakang lurus begini, kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya. Ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saat sholat asar, silahkan berdiri seperti ini, Anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah, suasana sholat kita akan lain. Gak percaya silahkan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, perhatikan. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Ya. Begitu didempet mau takbir susah gitu. Nah itu persoalan tuh ya, dalam hadisnya. Baik, silakan Pak, silakan duduk. Jadinya seperti ini. Ini seperti ini. Ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666. Jadi Anda luruskan, berdiri. Nah ini sebetulnya fase pertama membentuk kekhusyuan. Jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak ke kita ya, nyaman dalam sholatnya. Jadi itu di buku yang pertama ya, nanti dalilnya dijelaskan di sana. Dan saya yakin untuk orang Katapang pasti tos katambul buku eta kan, buku volume 1 dicoel sambal ku ibu-ibu malah. Nabi bersabda, sawu supupakum dan tarosu. Maka sawu berarti lurus, tarosu itu rapat. Maka ukuran rapatnya Nabi waktu itu secara praktek sok ngecek, cukup dilihat atau Nabi masuk nyisir karena sab. Maka waktu itu didapat ukuran renggang asup domba, anak domba.
tah termasuk renggang teh temenang lamun renggangna saukuran anak domba. Maka selebih dari itu, maka itu termasuk merapatkan. Bagi kita yang paling penting bukan ukuran rapatnya, tapi tujuannya agar tercipta tumaninah. Sehingga aturlah menurut kenyamanan. Tinggal yo. Adi mah tadi rapat kau tos dirapat ku anjeunna da ageng, Bu. Tinggal Bu. Jadi contoh kan, iya contoh, upami ukuran domba sageung kieu anakna berarti kan sakieu ulah dugi ka kieu. Maka tarosu, lakukanlah untuk merapat sakumaha, raosna sakumaha, ulah nepi ka siga kieu kan. Oh, bingung. Jadi unyil Ustaz. Engke leheung kieu wungkul engke sujud. Iya Ustaz sujudna. Sujud kieu kan? Nah, itulah yang dimaksud tujuan sawu dan tarosu, bukan sekedar jarak tapi supaya tercipta tumaninah. Kehusuan jangan terganggu, tumaninah bisa tercipta, maka disitulah mangga atur ku urang merenahna sakumaha. Nu penting entong dogika aya lolongkrang bisi setan asup saur Nabi. Nah, jadi contoh kieu kan, cekap sakieu merenah nalika kieu tuh. Ye, lantaran nu jadi ukuran teu kudu suku da ku ieu cekap. Lamun suku mah punten Bu. Kan diudag. Gitu kan. Da ngalaman nyari sim kuring. Teu apal baheula mah cenah kaalamannya ditijak Bu. Atuh sim kuring teh kieu kan. Sim kuring narik diudag di kitu Bu. Akhirnya bikin we suku gitu. Kapan yang mengudag suku? Jadi tidak ada keharusan harus rapat antara kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Yang penting tadi hok nyamana siga kumaha dalam gerakan jangan sampai terganggu tumanina. Jadi sakege cekap Bu gitu. Tekedah kieu suku kieu. Gitu kan? Enggak. Nah, itu yang kenapa Dewan Hizbah di buku kemarin, jika orang memaksakan harus begitu bid'ah. Sakali deui, lamun ngahaja, lamun salat teh ngungudag hayang rapet, itu termasuk bid'ah. Detilna mangga aya di buku kahiji, parantos diterangkeun ku Dewan Hizbah, dalil sareng alasan tertulisna. Kartos Bu? Kartos Pak? Siap. Jadi tos kata mul ya kurang kata pang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, aqimus sufufa, tegakkanlah barisan, luruskanlah barisanmu. Wa hadzu bainal manakib, lurusan pundak dengan pundak. Kalau budaknya orang kayaknya sama semuanya ya, lurusnya ke atas. Memang tinggi rendahnya iya sih beda. Ini pendek ya, tapi kalau sudah ketemu tangan dengan tangan, pundak dengan pundak, beres akan lurus. Wasuddul khalal, kalau ada yang longgar masuk, kalau ada renggang masuk, suruh ngerapetin. Misalnya ini setengah renggang, setengah renggang, setengah renggang, digeser rapet bolong masuk biar sempurna. Walinu bai'id bi'aidi ikhwanikum, Nabi ngingetkan, ini loh yang juga sering dilupakan. Ada orang yang ngatur barisan tuh nyeksa, keras, sampai nginjak-nginjak tadi itu. Linu, lembut ya. Bi'aidi ikhwanikum, kalau ngatur yang lembut ya. Penggang dengan lembut tangannya diluruskan, jangan sampai injak-injakan, enggak perlu. Yang lembut. Wala tadaru furujatin lisyaiton. Jangan kau biarkan setan menggoda kamu dengan cara setan masuk. Kalau ada celah, ada longgar, setan ada di situ, dia itu kan membisikkan, membuat was-was kita. Jangan main-main. Nabi yang menyebutkan jangan guyonan kalau urusan setan. Jangan lalu berkata, biar saja setan ikut sholat di sini. Jangan ngomong begitu juga. Oh berarti setan ikut. Enggak, setan mengganggu. Jangan main-main urusan setan. Ini Nabi menyebutkan untuk lurus.
Makanya saya serius masalah ini apa? Karena ini salah satu yang sering dilupakan. Bukankah kita belajar untuk apa sih? Untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk dekat dengan Nabi. Maka kita belajar ini untuk mendekat kepada Nabi. Waman wasala saffan, barang siapa yang menyambung sof, ada sof yang putus, ada bolong satu ya. Lalu Anda sambung masuk ke dalam, bahkan di dalam sholat pun Anda boleh melakukannya. Misalnya ada orang batal wudhu satu, kan longgar satu, maka Anda masuk maju ke depan. Tentunya di saat berjalan tidak boleh melakukan 3 gerakan berturut-turut yang membatalkan wudhu sholat, tapi jalan satu sampai ke situ. Jangan main-main urusan sabda Nabi ya. Apalagi berkata begini, wong tempat luas saja kok kenapa sih? Nah ini kan orang awam tidak ngerti ilmu. Ini banyak seperti itu. Biasanya begitu, wong tempat luas saja kok mepet-mepet. Coba. Kita sering sholat di kampung, begini, masya Allah, barisan yang tidak ajib. Ini pahala termasuk fadilah jamaah di sini, keutamaan jamaah ada di sini, doa malaikat juga ada di sini. Coba saja Anda perhatikan. Yang salah siapa? Yang salah ini, yang suka ceramah tidak pernah menjelaskan. Ustadznya orang awam tidak salah. Jangan salahkan orang awam. Saya tidak pernah menyalahkan orang awam. Yang salah ustadznya, ini ustadznya, salahkan saya. Sepanjang majelis ini pun Anda baru dengar sekarang kan? Berarti yang salah saya? Atau Anda yang jarang hadir majelis saya? Atau imamnya yang perlu disalahkan? Jadi orang awam nggak salah. Dan dia beralasan, longgar saja kok rapat-rapat, itu alasannya dia, karena dia tidak ngaji, maklum. Tapi kita yang mengerti kenapa tidak meluruskan barisan dan merapatkannya. Nah, kalau ada sop kosong, man wasala sofan, barang siapa menyambung sop yang mula terputus lalu dipenuhi menjadi sambung, wasalahullah, maka Allah akan sambung, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah menyambung. Kalau kita dapat silaturahmi dari kawan itu kasih apa? Kasih hadiah. Oh, dia nyambung silaturahmi dengan kita. Ngasih apa? Ngasih hadiah, ngasih ini. Tapi kalau Allah yang nyambung kepada kita, ayo. Kalau Anda disambung silaturahmi sama orang yang biasa-biasa, dapat hadiah. Disambung silaturahmi sama orang kaya, dapat hadiah gede. Tapi kalau yang nyambung adalah Allah, ayo, apa yang kurang? Dan sebaliknya, na'udzubillah, wa man qata'a saffan, diancam begini masih saja seenaknya bikin soft. Barang siapa memutus soft, nggak mau merapatkan, masih bolong-bolong, memutus soft, qata'ahullahu, Allah akan putus dia. Rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin, Imam Abu Daud meriwayatkan ini dengan isnad yang sahih.